Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar teman-teman. Selamat datang. Insya Allah sebentar lagi kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang luar biasa, khususnya nikmat iman dan Islam yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada detik ini, hari ini kita masih merasakan manisnya iman. Dan ini kenikmatan yang paling luar biasa dahsyat, ya, yang tidak bisa dinilai dengan materi. Maka teruslah bersyukur dengan iman yang masih ada di dada kita, di hati kita, ya, karena hari ini, detik ini banyak sekali saudara-saudara kita yang mereka rela menjual agamanya hanya demi sesuap nasi, hanya demi, ya, beras sembako yang diiming-imingi oleh musuh-musuh kita yang mengangkut saudara-saudara kita. Maka teman-teman, mari kita lindungi diri kita dan keluarga kita, kuatkan akidah, ya. Kita perlu bersyukur kepada saudara-saudara kita yang mereka mendakwahkan Islam, mendakwahkan indahnya Islam. Kita mengenal ada banyak sekali tokoh-tokoh, ya. Ada, ya, Koh Donditan, terus kemudian ada Bang Zuma, ada banyak sekali, ya. Dahulu pada zaman saya mengenal seorang tokoh Irene Handono, kemudian dari luar ada Dr. Zakir Naik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa menyimak, ya, tayangan-tayangan mereka dalam rangka menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita bahwa Islam ini adalah agama yang benar, ya, satu-satunya agama yang benar dan yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam, ya. Terus kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, kembali membersamai teman-teman semuanya, saya Coach Mufti dalam rangka terapi Al-Quran. Nah, terapi Al-Quran ini juga salah satu cara untuk membentengi diri kita dari pemurtadan secara ghaib, ya. Jadi perlu saya sampaikan teman-teman, jadi metode pemurtadan saat ini itu ada yang kemudian menggunakan cara-cara ghaib dengan mendatangi lewat mimpi, ya, berwujud Tuhan-Tuhan yang lain, berwujud Tuhan yang dalam bentuk manusia, yang sebetulnya itu adalah iblis. Terus kemudian memasuki jiwa seseorang yang lemah iman dalam bentuk firasat, dalam bentuk gambaran-gambaran, bayangan-bayangan, seolah ditunjukkan itu adalah Tuhan yang benar. Nah, maka teman-teman, terapi Al-Quran ini insya Allah, ya, akan sangat bermanfaat di dalam menanggulangi pemurtadan secara ghaib. Karena saya pernah menangani secara langsung salah seorang mitra saya, ini sebenarnya mitra bisnis, ya.
mitra bisnis saya biasa waktu itu sebelum COVID, saya sering memberikan seminar pelatihan Muslim entrepreneur, ya, kewirausahaan Muslim. Nah, kebetulan waktu itu pesertanya kalau setiap pekan saya ngisi ada sekitar 100 ya, 100 sampai 300. Nah, biasanya di sesi akhir, jadi kita biasanya training 3 hari 2 malam, teman-teman. 3 hari 2 malam ini kita berikan pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi seorang pengusaha Muslim yang kuat akidahnya, kuat ekonominya, dan kuat fisiknya. Ya, jadi ketiga kekuatan ini mutlak harus kita kuasai. Ini kalau konsep kami ya, membangun pengusaha entrepreneur Muslim. Kuat akidahnya dulu, kemudian barulah kuat ekonominya, barulah kemudian kuat fisiknya. Gitu. Nah, tidak cukup dengan kuat akidah. Kuat akidah kalau secara ekonomi lemah, ini bahaya juga, ya. Karena kefakiran itu sumber kekufuran, ya kan? Fakir ilmu apalagi, fakir harta apalagi. Ini sumber kekufuran, ya. Nah, maka Kak Kirana, ya terima kasih ya pernah ikut Master Leader ya, alhamdulillah. Kak Kartiko Banyumas hadir, siap kursi ke-16. Siap. Nah, maka teman-teman kita sering memberikan nasihat kepada teman-teman pengusaha, ya, pengusaha Muslim. Jadi jangan hanya mengejar kekuatan akidah saja. Akidah oke nomor 1, tapi kemudian ekonominya harus dikuatin. Agar orang-orang yang di luar Islam itu tidak meremehkan kita. Ya. Tadi pagi tidak bisa bergabung. Ya, tadi pagi memang libur juga, teman-teman. Tadi pagi libur, ya. Beruntunglah teman-teman yang tidak ikut karena memang libur. Nah, terus kemudian di hari terakhir, di hari ketiga, seringkali kemudian kita berikan terapi ruqyah. Jadi walaupun sesinya, forumnya itu adalah forum seminar bisnis, ya, tetapi di sesi akhir, di sesi hari ketiga itu ada terapi ruqyah. Nah, ada salah seorang mitra kami yang kemudian dia melihat sebuah penampakan, ya, penampakan yang ngakunya itu adalah wujud Tuhan. Nah, ini sudah jelas-jelas menyesatkan, gitu ya. Nah, maka saya sampaikan itu jelas sesat. Maka jangan kemudian dipercaya. Nah, terus kemudian ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, ternyata reaksinya terjadi kesurupan. Ya, ternyata benar. Ya, hari ini ada model pemurtadan dalam bentuk ghaib, dalam bentuk mengirim jin, ya, jin kafir yang jelas masuk ke badan kaum muslimin, terutama yang imannya lemah seperti itu. Nah, maka hati-hati teman-teman, jangan merasa aman dengan iman kita, jangan merasa aman dengan akidah kita, karena bisa jadi suatu saat tergadikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu ya teman-teman. Nah, maka ayo kita senantiasa rutin mengikuti terapi Al-Quran ini dalam rangka bukan hanya sekedar membersihkan diri kita dari penyakit, baik medis ataupun non-medis, bukan hanya sekedar itu. Tapi yang paling penting adalah membentengi akidah kita. Gitu ya. Iya Kak Yani, mudah-mudahan putra-putrinya segera Allah berikan kesembuhan melalui perantara terapi Al-Quran. Ya, silakan bisa menyiapkan air. Teman-teman, mohon responnya, apakah nge-lag jaringannya? Apakah macet-macet? Ya, mohon komentarnya apakah jaringannya macet-macet? Silakan bisa dibantu komentar. Kalau saya cek di sini, saya kan juga ngecek lewat di sini ya. Saya ngecek di sini, saya pantau. Mudah-mudahan sih aman. Ya. Jadi ketika teman-teman ya, kalau ada kondisi yang kurang lancar, mohon dikasih tahu ya. Karena ini akan menjadi sebuah hal yang akan menjadikan kita, ini bukan nge-lag, ini saya sengaja, saya ngeprank. Emang nggak bisa membedakan ya. Sehingga teman-teman, nah ini pura-pura macet. Kena prank. Apa pelajaran yang bisa kita ambil?
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Dikira nge-lag ya? Ayo, kena prank semua. Saya ingin memberikan pelajaran bahwa tidak selamanya sesuatu yang kita lihat sesuai dengan persepsi kita. Gitu ya. Aduh, kena prank semua. Saya bukan bermaksud ngeprank, saya ingin. Oh, sudah paham ya? Udah kelihatan. Allah Akbar. Ya, yang kena tipu siapa? Saya tidak bermaksud menipu ya, karena menipu ini nggak boleh. Saya ingin memberikan sebuah pelajaran. Allah Akbar. Pelajarannya adalah astagfirullah, betapa mudah ya teman-teman itu, betapa mudah teman-teman terpengaruh ya. Jadi ini pelajaran penting banget loh. Coba diulang. Oke, belum lihat ya? Gimana ya? Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu yang jadi intinya begini teman-teman. Jadi, nah itu tadi ya. Tadi kita sedang memperagakan sesuatu yang seolah-olah jaringannya lemot, jaringannya macet. Saya tidak bermaksud menipu, saya tidak bermaksud ngeprank, ya. Iya, itulah tipuan dunia maya. Seringkali kita melihat sesuatu dan kemudian kita ambil persepsi. Iya, nge-freeze gitu ya. Oh, kayak gitu. Oh, begini. Kita terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan. Iya kan? Terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan. Di sosmed, ya, di TikTok, ada berita yang kayaknya, ada ajaran yang kayaknya islami banget. Wah, share. Qabil tuh. Tanpa kemudian kita ngecek kebenarannya. Ya, kita ngecek kebenarannya tanpa kita cek, langsung kemudian kita share. Kita qabil tuh. Ada berita yang itu entah hoax atau real atau fakta, kita kemudian tertipu. Begitu gampangnya teman-teman sosmed mempengaruhi kita, ya kan? Begitu mudahnya sosmed ini menipu kita. Apalagi nanti teman-teman bisa dibayangkan ya, kalau seandainya Dajjal ini sudah muncul, ya. Kak Heru, 90% keluarga besar istri saya non-muslim. Oke, istri mu'alaf, mudah-mudahan kuat iman. Nah, ini insya Allah sedang kita bahas. Ya kan? Bisa dibayangkan ketika nanti kemunculan Dajjal, ya, ada mungkin barangkali orang-orang yang saya sudah kuat iman, saya tidak mungkin terpengaruh Dajjal. Itu jangan teman-teman sampai mengucapkan seperti ini, karena fitnah Dajjal ini luar biasa loh. Fitnah Dajjal luar biasa. Ya, jangankan Dajjal ya. Jangankan Dajjal. Nah, tadi saya menyuguhkan adegan nge-freeze saja. Ya, teman-teman banyak yang kemudian terkecoh. Dikira jaringannya nge-lag. Iya kan? Nah, begitu. Padahal jaringannya tidak nge-lag. Padahal apa? Padahal kita yang terlalu cepat menyimpulkan. Apalagi kalau misalkan ada fitnah Dajjal. Dulu pernah ada teman-teman dari India pernah dengar ada Sai Baba, tahu ya? Sai Baba itu kemudian muncul isunya adalah dia dituduh seorang, ada yang macam-macam lah. Ada yang kemudian menyebutnya Tuhan, sampai kemudian membuat agama baru. Ya kan? Terus kemudian ada yang kemudian menuduhnya, ini Dajjal nih, Sai Baba. Dari India. Teman-teman nanti kalau belum paham, searching ya. Searching, silakan tulis, ketik Sai Baba. Nah, itu bajunya warna kuning, rambutnya keriting, begitu ya. Terus kemudian bisa mengeluarkan tepung dari tangannya. Terus kemudian macam-macam lah. Dia memperagakan banyak keajaiban. Padahal itu semuanya adalah trik sulap. Zikir uang puluhan juta. Apa itu? Ah, itu penipuan Kak Erna, jangan dipercaya. Kemarin pernah nge-lag. Nah, teman-teman, jangankan Dajjal muncul. Hari ini itu orang banyak yang kena fitnah. Tentang apa? Mohon maaf ini ya. Mohon maaf,
Mudah-mudahan yang mengalami, mudah-mudahan tersinggung. Soal rokok, teman-teman. Soal rokok ya. Rokok kita sedang tidak bicara hukum haram atau makruhnya. Ya. Paling tidak bukan tidak mungkin mubah. Kategorinya ya, mentoknya haram, ya, minim-minimnya makruh. Nah, itu saja banyak kemudian terjebak. Iya kan? Ada tulisan apa? Rokok membunuhmu. Terus kemudian rokok menyebabkan ya gangguan kehamilan, kemudian kanker dan seterusnya dan seterusnya. Itu jelas-jelas ada tulisan, ya. Maka ada orang yang kemudian membantah begini, nggak mungkin lah kena fitnah Dajjal, kan sudah jelas ada tanda kafaro di jidatnya. Iya kan? Ada tanda kafaro yang artinya adalah kafir. Tidak mungkin bisa tertipu fitnahnya Dajjal. Nggak usah kemudian jauh-jauh bicara Dajjal, bicara rokok saja banyak kemudian saudara-saudara kita yang kemudian terjerumus, ya, mengabaikan tulisan peringatan, padahal peringatan itu jelas-jelas peringatan yang mengerikan. Ada gambar-gambarnya lagi, ada gambar-gambar kanker gitu ya, macam-macam. Oh gitu ya. Siap Kak Heru. Nah, maka teman-teman kita perlu hati-hati, termasuk kita tadi ya sedang membahas, ini pas tadi teman-teman belum berkumpul, ya. Kalau ngeleh ada tanda titik 2 goyang, maksudnya gimana nih Kak Erna? Ada tanda titik 2 goyang. Ya, nikotin meracuni otak dan sebetulnya banyak sekali organ yang kemudian terkena ya. Sehingga ini teman-teman kita perlu waspada ya. Termasuk pembahasan kita di awal tadi sebetulnya kita sedang membahas tentang sihir pemurtadan, ya. Iya betul sekali, uang goib itu bohong, menipu, jangan dekat-dekat. Ya, pokoknya semua yang kelihatan wow, kelihatan memukau begitu, kelihatan ajaib, semuanya itu pret semua ya teman-teman ya. Semuanya pret, jangan dipercaya, termasuk walaupun penampilannya penampilan ustadz kiai sekalipun. Gitu ya. Oh, warnanya berubah ya? Kalau nge-lag. Oh gitu. Saya baru tahu nih, ilmu baru nih. Kalau jaringannya trouble, warnanya berubah. Oh gitu. Wah, ketahuan nih, nggak bisa ngeprank berarti ya. Alhamdulillah Kak Rita suaminya nggak merokok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekayaan, ya, kelimpahan rezeki. Kak Ninik Astuti terlambat, ya silakan. Silakan push up. Ya, yang terlambat silakan push up. Nah teman-teman, perhatikan, kita akan membahas 5 menit lagi ya. 5 menit lagi insya Allah kita akan terapi Al-Quran. Nge-lag itu kondisi nge-freeze. Nge-freeze itu kondisi jaringannya error. Berhenti, putus-putus, gambarnya hilang, suaranya hilang. Begitu. Insya Allah Kak Dedew, mudah-mudahan semua keluhan teman-teman bisa kita bantu dengan terapi Al-Quran. Tapi ini saya sebetulnya ingin bahas banyak hal ya. Tapi karena waktunya tinggal sedikit, ya kita sedikit saja pembahasan. Ini kita ambil dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, karya Syekh Abdus Salam Bali. Ya, ini kitab yang masyhur sekali, membahas tentang sihir, tentang jin, tentang setan dan pengobatannya dengan terapi Al-Quran. Begitu. Betul. Ya, ini rutin nggak? Terapinya rutin setiap malam dan setiap pagi. Tapi rencana, mohon maaf teman-teman ya, rencana kita akan atur waktunya sehingga sehari live, sehari libur. Ya, karena terus terang saya sudah mulai kewalahan dengan jadwal yang begitu padat. Nah, kita akan atur, kita akan share informasinya kapan jadwal terapi. Jadi terapi Kak Erna, kita akan bikin jadwal baru loh, sehari libur, sehari live. Gitu ya. Sehari live, sehari tidur. Tidur, sehari libur. Allah Akbar, pecah konsentrasi. Oke teman-teman, perhatikan ada beberapa sihir, ya. Sihir itu ada sihir perceraian, ada sihir perceraian ini bukan hanya sekedar memisahkan suami istri ya. Waalaikumsalam. Kak Irzan, terima kasih doanya. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin dilimpahkan kesehatan, keberkahan. Iya, salah ucap Kak Erna. Sehari libur, sehari live, begitu. Begitu ya, sehari libur, sehari live. Jangan ada libur. Gimana Kak Heru? Kita padat sekali waktunya. Mudah-mudahan
dalam waktu dekat saya bisa merekrut tim ya, tim praktisi ruqyah insyaallah ya, sehingga nanti setiap hari bisa live. Tetapi saya nggak bisa live setiap hari. Begitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ada sihir perceraian. Sihir perceraian ini di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton kayak karya Syekh Wahid Abdussalam Bali, ini bukan hanya terjadi ketika kondisi suami istri ya, menyerang suami istri, tapi bisa mengacaukan antara orang tua dan anak sehingga hubungannya menjauh. Teman-teman, ya, ada yang konflik antara teman-teman dengan orang tuanya. Insya Allah Kak Amang, nanti kita carikan praktisi yang lebih keren pokoknya, yang beneran ustadz. Kita sedang merekrut praktisi ruqyah yang beneran ustadz, ya, yang ustadz tulen. Kalau ini kan jadi-jadian. Kalau yang ini ya banyak celahnya, banyak kelemahannya begitu. Sihir perceraian antara ibu dan anak, antara anak dengan mertua, antara anak dengan orang tua, seperti itu. Oke, diseling ruqyah sama Ustadz Amri, siap ya, insyaallah. Terus kemudian ada sihir bentuk pelet untuk menarik lawan jenis. Begitu ya. Terus kemudian ada sihir tipuan penglihatan. Ada sihir gila. Ada sihir yang bisa membuat gila. Dan ini fakta nyata. Ada yang kemudian waktu beberapa live waktu lalu ya, ada yang kemudian meragukan. Meragukannya gini, woi ini tahun berapa? Kok masih percaya seperti itu? Nah ini saya cuma bisa senyum saja menghadapi orang-orang yang tidak percaya adanya sihir. Teman-teman, justru zaman semakin modern tidak membuat jin, sihir itu hilang peran. Begitu ya. Tensi baru naik. Kak Sulis, adakah tensimeter di rumah? Kalau ada nanti diukur ya. Dicek tensinya setelah terapi Al-Quran. Mudah-mudahan tensinya mulai normal. Seperti itu. Nge-lag kah? Di sini tandanya hijau. Sebentar. Mana tandanya? Aman ya teman-teman ya? Nggak nge-lag ya lagi ya? Apakah jaringannya putus-putus lagi? Halo, halo? Macet, aman. Macet, aman. Ada yang macet, ada yang aman. Yang benar yang mana? Oke Kak Dinda, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Bisa jadi karena, ini karena kita pembahasan sihir ya. Karena pembahasan sihir ini bisa jadi ya. Bisa jadi karena gangguan, bisa jadi gangguan internet, bisa jadi memang gangguan sihir beneran. Karena fokus kita hari ini kita memang fokus pembahasan sihir. Gimana kalau sehari pagi, sehari malam? Betul sekali Kak Beni, insya Allah memang seperti itu konsepnya ya. Konsepnya akan kita buat sehari pagi, sehari malam, seperti itu. Jadi liburnya mungkin libur di, ya itu konsepnya ya, sehari pagi, sehari malam, seperti itu. Bentar, kok macet-macet? Iya kah? Aman ya? Sebentar, saya cek dulu. Kuota masih aman, teman-teman? Oh iya, dari siang tadi, ini jaringan saya menggunakan Telkomsel ya. Jaringan saya itu memang trouble dari siang. Tapi sebagian aman ya. Oke, saya ingin lihat teman-teman siapa yang jaringannya di situ aman, lancar. Kalau sebagian aman, sebagian tidak lancar, berarti yang saya gunakan adalah patokan jaringan yang lancar. Iya, insya Allah kita upload ke YT. Kita upload ke YT. Nah, teman-teman, saya ulang ya. Ternyata banyak yang macet. Astagfirullahaladzim. Kalau banyak yang macet berarti kita perlu curiga ini macetnya macet tidak wajar. Yuk, bacakan dulu Al-Fatihah yuk. Oh, Telkomsel memang error ya. Ya, mudah-mudahan karena memang jaringannya ya. Bukan karena yang aneh-aneh. Yuk, coba yang timbul tenggelam, tapi sebagian lancar loh. Yuk, coba dibacakan Al-Fatihah dulu. Ya, karena dipercaya atau tidak, ada memang gangguan sihir atau jin yang memang mengganggu sinyal. Dan ini pernah saya alami secara langsung, nyata. Begitu ya. Jadi, silakan yang tidak percaya tidak jadi masalah, itu hak masing-masing. Ya. Silakan yang nggak lancar, yuk, dibacakan dulu Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan, bismillah. Kak Yuni liburnya nanti kita agendakan lagi. Kita rencana atur ulang ya. Sehari libur, sehari tidak. Gitu. Sehari libur, sehari live. Begitu ya. Kita saat ini sedang pembahasan sihir karena waktunya sudah jam 20.34 ya. Insya Allah besok kita sambung. Ya. Sihir itu ada sihir perceraian, ada sihir pelet, ada sihir tipuan penglihatan. Ya, sihir tipuan penglihatan itu termasuk ketika kita melihat sesuatu yang sebetulnya ada tapi tidak ada. Misalkan kunci hilang. Ya, kunci hilang, dompet hilang, tiba-tiba kemudian muncul sendiri di atas meja. Ini bagian dari sihir tipuan penglihatan. Termasuk sihir yang menutupi toko atau rumah. Sehari pagi, sehari malam. Iya, insya Allah seperti itu Kak Ma. Gitu. Sihir gangguan rizki. Ini ada. Ya. Gangguan rizki khususnya ini yang, kalau di dalam kitab ini, Wiqayatul Insan, Minal Jinni Wasyaiton, ini tipuan penglihatan. Jadi orang melihat toko kita itu tutup. Seperti itu. Ada Kak Dewiza? Ada ruqyahnya insya Allah. Hati jengkel terus sama suami. Nah ini hati-hati. Ini termasuk sihir perceraian. Ya, namanya sihir tafrik. Sihir tafrik. Nah maka teman-teman yang mengalami ini, solusinya adalah dengan terapi Al-Quran insya Allah. Ya. Sihir gangguan lambung ini rata-rata bukan karena sihir, tetapi karena faktor gangguan jin nasab. Ya. Jadi hadisnya ada yang menyebutkan bahwa ketika anak Adam ini dilahirkan, organ yang pertama kali diserang itu adalah lambungnya. Jadi ditusuk dengan 2 jari. Gitu. Kalau hipnotis itu termasuk, ya, hipnotis itu termasuk sihir. Nah, kita sering berseberangan ya dengan para ahli hipnotis karena mereka menganggap bahwa ini adalah ilmiah. Bahkan di luar negeri ini banyak sekali rumah sakit yang kemudian masih menggunakan hipnotis. Ada hypnobirthing, ya. Hipno ketika ibu melahirkan. Jadi tidak terasa sakit gitu. Nah, sering ya banyak di antara teman-teman yang sering mengalami tokonya terlihat tutup, silakan siapkan ember. Yang mengalami toko tutup, dilihat oleh customer, tokonya tutup. Kalau tuyul itu hanya sebuah istilah. Tapi tuyul ini termasuknya golongan jin. Ya. Termasuk teman-teman yang mudah marah sama suami. Ini bisa jadi karena gangguan jin, namanya jin dasim. Jin dasim ini adalah jin yang tinggal di rumah-rumah yang tugasnya adalah mengacaukan rumah tangga. Betul, ya. Sihir tafrik itu sihir terpisah. Kalau bedanya adalah kalau jin dasim ini memang dia bukan suruhan, tapi memang tugasnya dia memang mengacaukan rumah tangga. Tapi kalau ember berisi air penuh Kak pemuda idaman. Wah, ini pemuda idaman saya bantu promosikan gimana nih? Pasti jomblo kan? Ya. Kalau belum jomblo maksudnya idaman siapa ini? Teman-teman, ya, yang mengalami seolah-olah terkena sihir, ya, merasa sihir itu gimana sih? Merasa disihir itu gimana sih? Sering lupa rakaat sholat, teman-teman, tandanya. Ya, terus kemudian benci dengan suami ketika dekat. Ketika jauh, itu ngerasa kangen banget. Kemudian, apalagi? Ya, pelupa kronis. Emosi tidak stabil. Kemudian sering mimpi buruk. Kemudian sakit-sakitan. Beda gangguan lambung karena sihir, karena memang sakit lambung. Nah, bedanya nanti ketika diruqyah. Jadi kita memang tidak bisa melihat ya, tidak bisa membedakan, oh ini karena sihir apa. Ini karena
kiriman atau bukan. Kita tidak bisa membedakan. Kita hanya bisa mendeteksi, mendiagnosa melalui terapi Al-Quran. Ya, apakah ada reaksi atau tidak? Reaksinya apa? Reaksinya nanti pusing, mual, ya, terus kemudian muntah-muntah, ada jantung berdetak kencang, gitu. Kalau NPD ini bisa jadi karena karakter dari kecil, ya, pembentukan karakter dari kecil, mungkin bisa jadi karena salah asuh, pola asuh yang keliru dari orang tua. Ya, dan sebetulnya masih bisa diobatin walaupun secara medis ada yang mengatakan tidak bisa diobati. Ciri-ciri semua ada yang saya alami. Oh ya, Kak Karamel, mudah-mudahan nanti bisa kita tuntaskan ya. Kembali ke persoalan sihir, nanti teman-teman bisa kemudian mengambil kesimpulan apakah keluhan yang diderita ini karena medis ataupun non medis. Kalau non medis biasanya adalah ada reaksi-reaksi ya, ketika dibacakan ayat nanti mual-mual, muntah-muntah, sendawa, batuk, bersin, jadi pilek, ya, kemudian jadi migrain berpindah-pindah, ada sesuatu yang bergerak, terus kemudian ada sesuatu yang mengganjal seperti rambut di di tenggorokan. Suami tantrumnya gimana? Tantrumnya tantrum manja nggak kira-kira? Kalau tantrum manja, kayaknya saya yakin teman-teman sudah bisa menaklukkan suami yang seperti itu. Atau tantrumnya tantrum marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya, sebentar lagi kita akan mulai ya. Ini saya juga mulai sendawa nih. Jangan dikira saya tidak ada reaksi ya. Rumah bolak-balik bocor, kerusakan banyak, rayap. Nah, ini bisa jadi ada sihir yang kemudian menyerang rumah. Nah, ini insya Allah kita akan bahas secara bertahap ya. Karena kitabnya ini cukup tebal sekali ya teman-teman. Ya, ini tebal banget kitabnya. Ada sekitar berapa halaman nih? Ada 700 halaman. Ya, insya Allah kita akan bahas secara bertahap tentang sihir dan gangguan jin. Pokoknya mimpi yang jelek-jelek, mimpi buruk, itu kemungkinan besar dari setan dan jangan diceritakan. Seperti itu. Kalau rezeki stuck segitu-gitu saja, belum tentu Kak Ifah. Karena memang bisa jadi karena kalau rezeki yang terhambat, bisa jadi karena terhambatnya karena dosa kita, ya, karena dosa-dosa yang kita kerjakan, atau sebaliknya. Ya, itu ujian dari Allah. Jadi perenungan, jadikan muhasabah perenungan apa yang sudah kita lakukan ya, kita timbang-timbang amal kita. Bisa jadi Allah sayang dengan kita, rezekinya dihambat. Bisa jadi loh. Karena Allah sayang dengan kita, kangen dengan doa kita. Allah kangen kita selalu berdoa, ya Allah limpahkanlah rezekimu begitu. Ngebedainnya gimana? Kak Ifah, kita di buku 7 metode terapi langit di sini saya sudah sampaikan. Perlunya 2 sayap kebijaksanaan. Ya, saya sudah tulis 2 sayap kebijaksanaan itu apa? Sifat roja dan khauf. Roja itu berharap kalau seandainya hambatan rezeki ini karena Allah sayang kepada kita. Tapi juga khauf. Khauf itu takut jangan-jangan terhambatnya rezeki ini karena Allah murka dengan kita. Jadi karena kita nggak ngerti ya terhambatnya rezeki ini karena apa begitu. Ya, demikian juga untuk hal-hal lain, untuk sakit begitu ya. Untuk ujian yang lain, yuk miliki 2 sifat, roja dan khauf. Roja itu berharap, ya Allah mudah-mudahan masalah hidupku, ya, konflik rumah tangga, hambatan rizki, atau penyakit yang dialami, mudah-mudahan karena Allah sayang, karena Allah ridho kepada kita. Allah ridho itu belum tentu memberikan yang baik-baik ya. Betul, ujian dan teguran. Bisa jadi Allah memberikan dalam bentuk yang kita nggak sukai, dalam bentuk sakit. Sakit ini bisa jadi Allah sayang kepada kita loh. Allah kangen dengan doa kita. Allah masih pingin dengar tangisan kita. Begitu. Maka teman-teman berjanji sama Allah begini, ya Allah sembuhkan badan ini agar aku kuat ibadah. Agar badanku kuat untuk ibadah kepadamu. Ya. Dan insya Allah aku berjanji ya Allah ketika engkau sembuhkan badan ini sudah mulai Kak Sari. Ini bagian dari terapi pemikiran, ya, terapi berpikir, gitu. Ya, yang cemas berlebihan, yuk, insya Allah nanti sebentar lagi akan kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, 1 menit lagi. Ya Allah, sembuhkan kami, sembuhkan aku, ya Allah. Boleh, silakan Kak Desta. Boleh, yang penting kepada Allah, bilang, mengeluh, ya Allah saya lelah, ya Allah. Bilang kepada Allah, nggak apa-apa, gitu.
tapi jangan kepada manusia, karena hanya akan ada kecewa. Nah teman-teman, sampaikan kepada Allah, ya Allah, sembuhkan aku agar ibadahku lebih khusyuk, agar aku lebih bermanfaat kepada banyak orang, dan aku berjanji Allah akan terus memohon kepadamu. Begitu. Nah tapi juga kita harus khawatir, jangan-jangan ujian ini karena Allah murka kepada kita. Jadi seimbang, ya, roja dan khauf ini seimbang. Berharap ujian ini karena mudah-mudahan karena Allah cinta, tapi takut jangan-jangan ujian ini karena Allah sedang murka kepada kita, ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai. Saya izin untuk mematikan kolom komentar. Saya paham masalah teman-teman. Insya Allah kita akan bantu, ya, untuk atasi semua permasalahan teman-teman. Bukan saya yang mengatasi, tetapi kita doa bareng kepada Allah, ya. Doa bareng kepada Allah. Ya, yang merasa takut, cemas, terus kemudian galau, tidak yakin dengan masa depan, khawatir luar biasa dengan masa depan, ya. Terus kemudian takut dengan masalah yang kita tidak yakin solusinya, khawatir hari tua, cemas nggak karuan, bahkan ketika teman-teman mengalami kecemasan yang tidak jelas kenapa. Nah, ini perlu hati-hati. Semuanya itu bisa jadi karena bisikan setan, ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, teman-teman. Saya berikan waktu 1 menit untuk siapkan air. Ini air saya sedikit sekali ya. Saya izin minum dulu ya. Saya belum menyiapkan air. Bismillah. Silakan siapkan air. Kalau yang ingin meruqyah rumah, yang rumahnya sering bermasalah, rumahnya mungkin, silakan siapkan air. Kalau yang ingin meruqyah rumah, yang rumahnya sering bermasalah, rumahnya mungkin sering ada kejadian aneh, sering ada bau busuk tanpa sumber yang jelas, bau wangi tanpa ada sumber yang jelas, kemudian toko atau tempat usahanya sering terlihat tutup, ya, siapkan air lebih banyak 1 ember, air mentah saja, jangan air matang, karena nanti untuk kita buang, untuk kita siram di halaman, dicipratkan di seluruh ruangan, tidak perlu sampai banjir ya, nggak perlu sampai banjir, diciprat-cipratkan saja. Terus kemudian untuk disiramkan ke genteng jika memungkinkan. Kalau nggak mungkin karena tinggi, nanti bisa minta tolong ke pihak lain ya, ke ojol misalkan. Teman-teman bisa pakai aplikasi itu, pura-pura order makanan, atau pura-pura order untuk kirim barang ya. Padahal ya kita bayar tetap, untuk aplikasinya kita berbayar. Tapi kemudian nanti bank ojolnya diminta untuk menyiram genteng rumah kita dengan air ruqyah yang sebentar lagi akan kita bacakan. Kenapa saya selalu begitu ya Kak Hilda? Itu semuanya bisikan setan ya. Kalau ada kecemasan, kekhawatiran seperti itu. Ya teman-teman, apapun keluhan teman-teman, insya Allah saya memahami ya. Karena Allah berikan amanah kepada saya untuk bisa mendampingi sudah jutaan pasien yang saya bantu, bukan karena kehebatan saya, tetapi karena Allah sudah memberikan petunjuk. Bagi teman-teman, pertemuan kita di sini bukan pertemuan yang kebetulan, tetapi memang sudah Allah kehendaki atas izin Allah ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi sebuah solusi dan jawaban atas doa-doa yang selama ini teman-teman panjatkan kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah ya. Ikuti ucapan saya. Jadi kita akan membacakan ikrar namanya ya. Yuk, yang ngantuk ditahan dulu. Yang ngantuk ditahan, yang kalau ngantuknya nggak wajar, ini perlu diwaspadai. Itu ada ya peran serta dari sihir atau jin. Nah, kita mengucapkan ikrar. Ikrar ini adalah ikrar untuk memutuskan ikatan sihir atau jin. Karena bisa jadi ada sihir kiriman atau jin kiriman yang berasal dari orang lain atau dari keluarga besar kita. Biasanya dari leluhur kita. Ya. Leluhur kita yang mungkin belum paham agama, pernah melakukan kesyirikan. Nah, itu gangguannya akan menyerang anak cucu keturunannya. Ibaratkan seorang debit kolektor yang menagih pinjaman kepada seseorang, tapi seorang ini udah meninggal. Maka kemudian debit kolektor itu nagihnya ke siapa? Ke anak cucu keturunannya.
Yuk, jangan dulu ngantuk. Ya, jangan dulu ngantuk. Yang ngantuk, yuk kita bacakan Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan. Kemudian oleskan air sedikit, teman-teman. Oleskan air sedikit, ya. Kemudian diusap ke wajah, ke telinga, masukin ke telinga di sini. Kemudian diputar, ya seperti wudu ya. Diputar. Kemudian ke tengkuk belakang. Terus kemudian dicipratkan ke ubun-ubun. Silakan. Yang ngantuk ya. Kalau mual atau langsung muntah, silakan dimuntahkan. Baik teman-teman, bismillah. Kita mulai dengan ikrar, ya. Kalau yang sedang muntah, fokus saja muntahannya dan dengarkan ayat-ayat yang akan kita baca. Yuk, ikrar. Ikuti ya, ikuti ucapan saya akan bacakan dengan pelan. Silakan teman-teman ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan mantap, dengan keras, dengan tegas, jangan ragu-ragu. Yuk. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah ya Allah, Engkau satu-satunya sesembahan kami ya Allah. Engkau satu-satunya Tuhan yang aku mintai pertolongan ya Allah. Aku hanya minta pertolongan kepadamu ya Allah, bukan kepada selainmu. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Jika ada gangguan di badanku, baik medis ataupun non-medis, keluarkan ya Allah dari tubuhku dengan perantara ayat-ayat-Mu. Ya Allah, jika ada penyakit ain di badanku, hancurkan ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Ya Allah, jika ada sihir, kiriman di badanku, kembalikan ya Allah kepada orang-orang yang mengirimkannya. Kembalikan ya Allah kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, jika ada gangguan jin, baik jin khodam atau jin nasab, atau jin qarin, atau jin khanzab, atau jin dasim, ya Allah keluarkan mereka. Jika mereka tidak mau keluar dari badanku, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun bagi mereka, sebagai racun yang teramat panas, sebagai racun yang menghancurkan. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan leluhurku apabila selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang berisi jin penunggu dan perbuatan lainnya. Ya Allah, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka.
Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan, bismillah, Allahu Akbar. Kak Lisnawati coba keluar dulu, terus nanti masuk lagi. Ya, terus belum masuk baca bismillah, bacakan Al-Fatihah ya. Kalau jaringannya error. Bagi teman-teman yang jaringannya error, keluar dulu, baca bismillah ya, kemudian Al-Fatihah, tiupkan, baru kemudian masuk ke room live ini. Insya Allah nanti lancar. Yuk teman-teman, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke ember apabila sudah menyiapkan air 1 ember. Bismillah, Allahu Akbar. Untuk kita gunakan meruqyah rumah. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Tengok sebelah kanan teman-teman. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air 1 ember kalau sudah disiapkan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tengok sebelah kiri, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terkutuk. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ke bawah ya, ke lantai atau ke tanah. Keluar wahai jin terlaknat. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Silakan teman-teman, tempelkan di dada dan perut. Silakan diusap. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan ke ember yang berisi air, bismillah, Allahu Akbar.
Tarik teman-teman sambil ucapkan Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Berhenti dulu di dada. Kita baca Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Bagi yang belum hafal, silakan cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada kita, bismillah. Teman-teman yang punya dendam, punya rasa benci kepada seseorang, ya, yang hatinya lagi dongkol, lagi galau, lagi baper, pokoknya sakit hati ya, yuk bismillah, dioles, diusap, yuk coba maafkan ya. Maafkan sambil ucapkan bismillah, ya Allah, ikuti ucapan saya. Aku bahagia ya Allah, aku sabar. Bukan aku kalau tidak sabar. Aku pemaaf ya Allah. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku maafkan orang-orang yang telah menghancurkanku. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Limpahkan mereka kebahagiaan ya Allah. Sehingga dengan kebahagiaan mereka, mereka sampai lupa dengan kebahagiaanku. Aku bahagia, aku sabar. Wahai jin terlaknat, jika kamu ada di badanku, silakan kamu keluar. Silakan kamu menjauh. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Keluar wahai musuh Allah. Ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Aku ridho gangguan ini. Engkau keluarkan ya Allah. Melalui mulutku. Atau melalui arah yang engkau kehendaki. Bismillah, Allah Akbar. Yuk ucapkan keras-keras. Bismillah, Allah Akbar. Sampai di tenggorokan. Ucapkan Bismillah, Allah Akbar. Kemudian batuk-batukan sambil ini ditarik ke depan. Kemudian batuk-batukan. Keluar wahai musuh Allah. Ya, yang terasa merinding luar biasa, yang merasa mual, yang muntah-muntah silakan dimuntahkan, ya, tepuk-tepuk daerah yang sakit, ya. Yang tidak terasa silakan pegang ya bagian pinggangnya, pinggang kanan kiri. Ya, silakan ditekan-tekan. Yang sekarang merasa ada sesuatu yang aneh, mengganjal, merinding, kebas, sakit luar biasa di area tertentu, silakan dipegang dan dipukul-pukul ya dengan telapak tangan kita. Misalkan di tangan ini pukul, misalkan di daerah paha pukul. Kalau di daerah perut silakan ditekan-tekan saja. Kalau misalkan di daerah betis atau telapak kaki yang tiba-tiba kram, sakit, kesemutan dan seterusnya, silakan dipukul-pukul dengan ya telapak tangan seperti ini atau bisa diketuk-ketuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Terus ya, jangan berhenti mukul-mukul daerah yang sakit sambil sesekali tiupkan. Sambil sesekali ucapkan keluar wahai musuh Allah. Seperti itu. Keluar wahai jin terlaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin yang ada di dalam tubuh saudara kami. Aku perintahkan kalian yang ada di dalam tubuh saudara kami. Kalian yang ada di organ-organ tubuh saudara kami. Kalian yang bersembunyi di aliran darah saudara kami. Silakan kalian keluar. Ukhruj ya aduallah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kalian, sesungguhnya kalian terkutuk. Al'anuka billa'natillah. Aku kutuk kalian, aku laknat kalian dengan laknatnya Allah. Keluar, wahai musuh Allah, terlaknat, terkutuk. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini, ya Allah. Ayat penghancur jin, sihir, gangguan gaib yang tidak mau keluar dari badan saudara kami. Tolong kami, Allah. Tolong kami, sehatkan badan kami, Allah. Agar kami bisa khusyuk menyembah-Mu, agar kami bisa menjadi manusia bermanfaat, terus mengabdi kepada-Mu ya Allah,
bukan kepada selainmu. Ya Allah, hanya Engkau yang kami minta pertolongan, ya Allah. Dengan perantara ayat ini, ya Allah, jadikan ayat yang panas, yang sangat panas, sepanas api neraka-Mu, ya Allah, menghancurkan sihir, menghancurkan jin yang ada di dalam tubuh saudara kami. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yuk teman-teman, pasrahkan kalau ada sesuatu yang mengganjal, ucapkan ukhruj ya Abdullah, misalkan di dada sini ya. Tepuk-tepuk, tarik ke atas, bismillah, batuk-batukan. Jangan ditahan ya. Pokoknya keluarkan saja. Jangan merasa menahan, nanti kalau muntah kenapa-napa, kalau nanti ada suatu terjadi apa-apa gimana. Jangan takut ya. Insya Allah ini alirannya soft. Insya Allah tidak sampai kenapa-napa, paling tidak teman-teman muntahkan saja. Karena salah satu cara keluarnya gangguan sihir, gangguan jin, gangguan penyakit apapun itu melalui muntahan. Ya, mudah-mudahan yang muntah ini penyakitnya keluar. Wahai jin teraknat, silakan kalian keluar melalui mulut saudara kami. Takutlah dengan azab Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا
Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman, tepuk sini ya, pundak belakang kanan kiri. Yuk, sebentar lagi kita selesaikan. Ya, tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Teman-teman silakan dipegang seperti ini kepalanya ya, dicengkram begini dengan posisi jempol menekan di, nggak usah terlalu keras, di bawah telinga seperti ini, ditekan ya kanan kiri ya. Kemudian dipegang seperti ini. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Allahumma rabbana adhhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Teman-teman, silakan
Ambil gelasnya. Yuk, ikuti bacaan saya. Dibacakan ya. Ambil gelasnya silakan. Kemudian dekat dengan mulut. Kemudian bacakan. Ikuti ya bacaan saya. Bismillahillazi. Yuk. Bismillahillazi. La yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi 'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Yuk tiupkan. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Silakan teman-teman diminum ya, tapi 3 kali tegukan. Ya, 3 kali tegukan. Bismillah, hamdalah. Bismillah, alhamdulillah. Tegukan kedua, bismillah, alhamdulillah. Tegukan yang ketiga, bismillah. Jangan sampai dihabisin ya. Sisanya nanti dipakai untuk membasuh badan. Bismillah, alhamdulillah. Nah, sisanya teman-teman, kalau bisa separoh dipakai untuk dipijat ke ubun-ubun, ke tengkuk sini, terus kemudian ke sini, pundak belakang kanan kiri, kemudian ke punggung. Ya, punggung sambil ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk, kemudian dioles di pinggang belakang, kemudian di perut, dan sepanjang kaki dibasuh. Sepanjang kaki dibasuh. Seperti itu. Sambil jempol-jempolnya, jempol kaki ya, jempol tangan juga diurut ke depan keluar. Live-nya malam nggak? Malam pagi. Malam jam 20, pagi jam 6 WIB. Silakan teman-teman. Yuk, siapa di sini yang merasakan reaksi di beberapa bagian badan? Ya, tanda-tanda adanya gangguan sihir atau jin, ini diantaranya adalah mual, muntah, sendawa, kemudian batuk-batuk, bersin-bersin, kemudian badan terasa kebas, kram, kesemutan, pusing, terus kemudian ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang bergerak di badan kita, buang angin termasuk ya, tiba-tiba kebelet pipis, begitu, pingin BAB, pingin BAK, sakit kepala, ya termasuk kalau airnya berubah rasa, ya rasa yang pernah ada dan rasa yang pernah memiliki, rasa yang tidak pernah memiliki. Siapa di sini yang merasakan rasa yang tidak pernah memiliki? Kepala tiba-tiba gatal, digaruk, dada nyeri. Ada yang rasa stroberi, yang airnya berubah rasa jadi pahit, jadi asin, jadi apa nih? Asam, manis, pedes ada. Ngantuk sekali, yuk tidur. Nano. Nona. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin membaik ya. Oke, manis. Mungkin yang airnya rasa manis ada. Kalau rasa manis jangan minum sambil ngaca ya. Jangan minum sambil bercermin. Nanti manis. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggoda, tidak bermaksud menggombal. Karena saya tidak berbakat dan saya polos ya. Dan ada hati yang harus dijaga. Sehingga saya tidak berani menggoda. Jadi asam. Nah, termasuk jadi asam. Barangkali ngaca juga tuh. Teman-teman. Barangkali ngaca dan ingat dengan masa lalu yang begitu asam, begitu pahit, terasa sakit dalam hati. Astagfirullah. Yuk banyakin istighfar. Ini ada yang nangis sambil ketawa nggak ya? Kan biasanya reaksi ruqyah itu nangis ya kan? Nangis tapi lihat lucu-lucu begini jadi ketawa. Matanya nangis tapi mulutnya ketawa, itu gimana coba? Bisa nggak digambarkan? Ulu hati nggak enak. Ya, diusap-usap. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Yuk banyakin istighfar.
Ada dong Kak Ami, masa belum? Yang belum itu Ustadz satunya, ya, Ustadz yang di Child Dream. Oke teman-teman, sekasian kalinya baru malam ini bisa muntah. Alhamdulillah. Ya undur diri, banyak yang pamit ya. Teman-teman ada di sini peserta baru mengikuti malam hari ini, ya. Percikin air siang, boleh Kak Uma, Arsha, Dita. Ada yang baru masuk dan belum masuk ke dalam grup, kita menyediakan terapi lewat grup juga. Oh, baru pertama Kak Bintang Kejora, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluhannya tuntas semua ya. Yang penting satu, setia menyimak live ini. Ya, jangan sekali-kali berpaling. Boleh sih berpaling ya, teman-teman, jangan hanya mengandalkan live ini ya. Banyak live saudara-saudara kita ustadz yang lebih beres, ya. Ustadz yang beneran ustadz itu banyak. Yang beneran ustadz loh. Di live streamingnya lain. Ada, saya nggak terlalu hafal, tahunya teman-teman cari nanti live streaming. Kalau pas kebetulan di sini libur ya, teman-teman boleh nanti pindah channel. Seperti itu. Nah, tapi hati-hati jangan sampai tertipu dengan penampilan, perhatikan juga metodenya. Karena bisa jadi itu dukun cuma berbulu ustadz. Aslinya dukun tapi bulunya ustadz. Hati-hati gitu. Ya, saya ustadz jadi-jadian teman-teman ya. Nah, Ustadz Faizal lebih bagus tuh. Ya, sayangnya beliau nggak live di TikTok ya. Seperti itu. Nah, teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, silakan. Caranya, silakan yang mau bertanya. Ya, kalau pingin jawabannya lebih lengkap dan komentarnya benar-benar dijawab, silakan teman-teman DM melalui DM melalui TikTok seperti itu. Nah, begini teman-teman cara untuk masuk ke dalam grup, karena kita punya terapi ya, kita akan mempraktekkan terapi 7 metode ya, terapi 7 metode. Jadi yang kita praktekkan itu di sini hanya baru 1 metode saja. Sisanya nanti akan kita praktekkan, total ada 7 metode ya. 7 metode yang akan kita praktekkan di grup Wawa ya. Grup Wawa. Oke. Teman-teman di sini caranya masuk ke dalam grup, termasuk yang ingin konsultasi ya. Yang konsultasi silakan pencet di sini pojok kiri atas kelihatan tuh ya. Ada foto profil saya tuh. Foto profil saya silakan ditekan sampai muncul begini. Baca salawat Jibril sampai ribuan ini dilarang. Ya, harus butuh dalil. Jangan menggunakan bilangan. Seperti itu ya. Nah, setelah ini silakan teman-teman pencet nanti menuju ke bio profile. Nah, di bio profile ini silakan teman-teman kalau mau DM, mau kenal lebih lanjut, mau ngobrol, mau curhat, mau marah-marah, mau protes, ya, silakan. Mau kritik, saran, silakan ke sini, ke pesan, ya. Saya siap menerima kritik kalau misalnya ada sesuatu yang salah. Saya terbuka dari kritik, misalkan ruqyahnya nggak beres atau ada metode yang keliru, silakan teman-teman jangan sungkan untuk memberikan kritik kepada saya. Lebih bagus lagi bukan hanya kritik, tetapi ngirim keripik, ya. Keripik singkong, keripik tempe, keripik apel, itu enak tuh, ya. Saya insya Allah ikhlas sekali menerimanya, begitu. Lebih baik jangan dihitung. Paling enak itu gini, sebanyak-banyaknya itu kan gampang tuh, ya kan? Sebanyak-banyaknya. Oke, silakan teman-teman kirim pesan. Kemudian yang mau bergabung di grupnya, ini ada tulisan terapilangit.com, terapi gratis. Nah, ada begini, nah bawahnya. Iya, saya suka keripik ubi gitu. Silakan teman-teman klik di sini. Nah, maka akan masuk ke dalam grup. Ya, grup ini silakan teman-teman bisa mengakses. Nah, yang atas ini teman-teman mau langsung masuk ke dalam grupnya. Teman-teman yang punya masalah cekcok dengan suami, masalah cekcok dengan mertua, dengan suami orang, dengan istri orang, masalah perceraian, perselingkuhan, masalah dengan anak. Kenapa pohon daun bidara di depan rumah bau bangkai? Iyakah? Coba dicek barangkali ada bangkai beneran, hanya hari ini atau sudah lama atau sewaktu-waktu, dicek. Atau nanti disiram air ruqyah Kak Yusna. Terus kemudian masalah anak, kebutuhan khusus, masalah apa lagi?
masalah bingung mau ngapain. Yang tidak punya masalah juga boleh gabung. Yang kurang kerjaan, yuk. Teman-teman, saya yakin banyak yang kurang kerjaan kan? Ngaku deh. Kerjanya nggak jelas kan? Kerjanya cuma minta duit sama suami, ya kan? ada yang ada yang kurang kerjaan, ya karena sudah punya ART, ngapain lagi di rumah coba? Harta sudah melimpah, terus kemudian tinggal bahasa Inggrisnya layah-layah, kipas-kipas, duit datang, gitu. Nah, boleh masuk ke dalam grupnya untuk silaturahim. Terus kemudian kalau mau konsultasi admin di sini, nah itu yang cuma kerjanya scroll TikTok, scroll TikTok, ya, daripada scroll yang nggak jelas, yuk gabung di sini. Kalau teman-teman ingin lunas hutang, ada yang punya hutang di sini, ada yang ingin mendapatkan pemasukan tambahan, habis ruqyah malah lemas. Iya Kak Sadia, biasanya memang seperti itu. Oh alhamdulillah kerja, bagus, luar biasa, insyaallah, ya. Tapi perhatikan juga pekerjaannya, perhatikan ya, jangan sampai kemudian melanggar syariat Islam, ya. Teman-teman, kita mengajak sinergi, bismillah ya, saya sekedar menginformasikan. Saya mengajak sinergi teman-teman yang ingin membangun bisnis, ingin menjadi agen terapi langit, kita menyediakan produk-produk yang siap dipasarkan dan bermanfaat untuk banyak orang. Seperti itu ya. Kak Fari nanti ke admin atau nanti ke DM-nya. Serumnya mohon maaf baru ready pekan depan. Insya Allah Senin depan sudah siap. Ya, betul Kak Sunarti. Kita mengajak teman-teman berniaga, berbisnis, jualan. Dan ini halal. Bandung Barat sudah ada Kak Heru, tapi masih ada slotnya. Teman-teman, nanti teman-teman bisa membantu ya menjual produk buku terapi langit. Ini insya Allah buku laris banget dan bisa membantu menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan. Termasuk membantu melunasi hutang. Teman-teman punya hutang, praktekkan amalan di sini. Ya, teman-teman punya masalah dengan suaminya nakal. Ada yang punya suami nakal? Ya, jewer aja suaminya. Kalau nggak bisa dijewer, ya, minta Allah yang jewerin tuh. Mintanya gimana? Lewat praktek di terapi ini. Seperti itu ya. Mengikuti nggak ada untuk DM. Iyakah? Pasti bisa dong Kak Nas. Bisa DM dong. Ini teman-teman bisa ikut bantu pasarkan. Insya Allah keuntungannya 3. Pertama, teman-teman sudah mendukung biaya operasional pondok pesantren kami. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat untung. Dan yang ketiga, teman-teman bisa membantu orang lain dan dapat pahala jariah. Insya Allah begitu. Kemudian ada madu ruqyah untuk anak, ya. Ada sabun glowing. Teman-teman nanti bisa bantu pasarkan. Insya Allah ini manfaatnya luar biasa. Membantu merekatkan kembali hubungan suami istri yang sudah mulai retak seperti gelas-gelas kaca yang terbentur lantai. Begitu tragis. Kok jadi tragis banget ya. Nah insya Allah ini ya bisa membantu mengatasi gangguan sihir pemisah dan sihir penutup jodoh. Begitu. Karena apa? Ada daun bidaranya. Begitu ya. Harga buku enggak. Harga buku tetap 167 Kak Iva. 167. Wah iya Kak? Coba saya cek ya. Jangan-jangan bukunya naik. Enggak. Kalau gitu, kalau memang naik, kemungkinan tim saya salah pencet. Enggak Kak, ini masih 169 tuh. 169. Ya, kebalik ya. Ada juga cara gabungnya sebentar lagi saya informasikan. Ada parfum ruqyah. Ini khusus akhwat untuk perempuan, untuk emak-emak yang ingin membahagiakan suaminya. Yuk yang ingin ibadah membahagiakan suami, ini wajib pakai. Dan teman-teman wajib masarin. Kak Ikrimah coba ya DM. Nanti screenshot harganya berapa. Belum naik sebetulnya. Begitu. Terus kemudian serum insya Allah. Ini serum ruqyah. Pekan depan sudah ready. Dan kemasannya ganti teman-teman ya. Kemasannya jadi putih seperti ini. Tapi yang kotak. Bentuknya kotak. Jadi lebih praktis dan anti pecah. Karena di sini banyak keluhan pecah. Ya. Untuk suami itu nanti ada yang sistem oles. Ada yang sistem kapsul. Sudah harga normal ya. 167. Normalnya itu 167. Begitu. Terus kemudian ada garam ruqyah, banyak ya, ada sekitar 30 produk yang bisa teman-teman bantu pasarkan. Ada juga susu Etawes, Etawa, ini susu Etawa khusus untuk pernafasan.
Seperti itu. Kalau mandi dengan air garam, ya niatkan hanya untuk sekedar menutrisi kulit. Gitu. Single parent boleh dong pakai minyak wangi karena untuk perawatan. Gitu. Nah, teman-teman, buku sama punya terapi langit. Maksudnya gimana Kak Toto? Aku ada buku sama punya terapi langit. Apa boleh dipakai beda nama? Apa boleh dipakai beda nama? Boleh. Boleh. Untuk suami nanti bisa pakai yang sistem oles KI ini ya nih. Kita perlu diagnosa dulu, silakan DM ya. Silakan DM. Cara DM-nya ke akun ini nanti kita bantu diagnosa apakah itu lemahnya karena faktor medis atau non medis. Karena beda nanti penanganannya. Seperti itu. Oke, izin off, silakan Kak Aris. Dadah. Ya, hati-hati di jalan. Teman-teman yang pamit silakan hati-hati di jalan. Selamat tidur nyenyak ya. Semoga mimpi indah. Jangan lupa berdoa, berwudu, dan sholat witir 3 rakaat. Oh, kemasan serum barunya seperti ini tapi kotak. Bentuknya kotak. Nah, ini tinggal diputer, dia keluar seperti ini ya. Praktis banget. Ya, diputer gini sampai klik, kemudian tinggal dipencet, nanti dia keluar. Seperti itu. Tapi bentuknya kotak. Kalau ini kan bunder ya, bulat. Seperti itu. Untuk jadi reseller ada 5 paket. Yang pertama gratis. Ya, teman-teman bisa gratis langsung bisa jadi reseller dengan cara afiliator. Afiliator itu ya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah, maksudnya gini, nggak usah masuk grup, nggak usah ngapain ya, pokoknya produk-produk yang ada di sini itu nanti tinggal dijual, begitu. Nah, paket yang kedua 450, paket yang ketiga, oh ini ada perubahan harga teman-teman. Per besok itu sudah yang platinum itu 1,5 juta, ya 1,5 juta untuk besok. Hari ini untuk platinum 1,2 juta. Untuk apa? Untuk stok produk. Tujuannya apa sih stok produk? Tujuannya adalah ketika nanti kita kan akan arahkan teman-teman. Konsumen kita sudah banyak ya. Jadi nanti akan kita arahkan konsumen kita itu beli ke teman-teman langsung. Seperti itu. Saya tunjukkan websitenya dulu ya. Websitenya mana ini? Di manakah websitenya? Bismillah, kenapa lenyap? Oh, sebentar saya scroll. Di mana? Oh ini. Nah, nanti teman-teman kita punya website ya. Nah, bentuknya seperti ini. Saya balik dulu. Untuk beli produknya bisa ke showcase kami Kak Ira. Bisa ke showcase kami. Teman-teman, website kami itu begini. Nah, nanti khusus agen platinum ya akan kita cantumkan di website ini. Untuk agen platinum nanti akan teman-teman cukup dengan 1.200.000. Hari ini masih 1.200.000 ya. Besok itu sudah 1.500.000 teman-teman. Besok itu sudah 1.500.000 untuk apa? Untuk stok produk dan insya Allah dijamin laris. Dan kita ajari cara jualannya. Ada sekitar 30 produk dan bulan depan masuk lagi 50 produk. Jadi total nanti ada sekitar hampir 100-an produk yang bisa teman-teman jual. Dan nama agen itu akan dimasukkan ke sini. Ya. Sehingga teman-teman jangan khawatir nggak laku. Insya Allah pasti laku karena konsumen kita sudah banyak. Nah ini ya. Ada agen di Aceh, ini per kabupaten. Per kabupaten kita batasi 5 agen saja. Terima kasih Kak Sun. Ya, ini setiap daerah nanti ada agen-agennya di Jogja, di Jakarta, ya, per kabupaten. Ini kita pecah per kabupaten. Itu ya. Yang ingin tahu lebih lanjut tentang keagenan, silakan bisa DM. Insya Allah nanti kita akan masukkan ke dalam grup khusus, produknya banyak dan insya Allah laris semua. Dan bukan produk kaleng-kaleng, insya Allah. Ya, sebagian racikan tim kami, beliau adalah alumni Medical University China. Jadi memang produknya bukan kaleng-kaleng dan ini insya Allah minim kompetitor. Ya, karena kita bukan reseller, kita produsen dan teman-teman insya Allah minim kompetitor karena apa? Karena produknya spesial gitu. Oke, saya izin pamit juga teman-teman yang ingin konsultasi tentang penyakit apapun itu, silakan bisa DM termasuk yang ingin membeli produknya atau menjadi agen ya, silakan bisa kunjungi ini showcase, intinya showcase ya. Showcase itu mana? Showcase saya tunjukkan terakhir sebelum saya pamit. Purworejo belum ada Kak, Purworejo belum ada, silakan bisa kunci dulu posisinya. Showcase itu ini, klik di sini, kemudian tekan di sini. Nah, di sini ada tulisan belanja ya, ditekan saja belanjanya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa cek kira-kira kebutuhannya apa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah semuanya ada. Begitu ya.
Oke teman-teman, sampai ketemu besok malam ya. Kemungkinan besok pagi kita libur kemungkinan. Kalau nanti ada live saya kabari melalui grup. Saya pamit, terima kasih banyak teman-teman. Ya, mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan. Oke, Kak Jody silakan, yang ingin platinum silakan bisa DM. Yang belum paham cara jualannya, Kak Toto silakan japri, nanti kita bimbing 100%. Saya tidak akan meninggalkan teman-teman. Pasti saya bimbing 100% sepenuh hati. Oke, saya pamit. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok masih ada kuota Kak Yuli. Ya, silakan DM. Yang belum daftar platinum segera ya, kita tunggu. Sukses dunia akhirat untuk teman-teman semuanya.